Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang globalisasi dan kerjasama internasional, serta implikasinya terhadap dunia bisnis, yang beranggotakan saya sendiri, Syairatul Aini, yang kedua, Fiska Rahma Puspita, yang ketiga, Ada Arahman Hajian. Untuk materi pertama tentang globalisasi akan dibacakan oleh M. Fajar Safrida. Kepada M. Fajar Safrida, disilahkan. Baiklah, globalisasi. Globalisasi merupakan kegiatan di berbagai sektor yang mencakup seluruh negara di dunia untuk menjadi suatu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dan tidak ada batasan oleh batas teritorial suatu negara. Sedangkan menurut Hill tahun 2014, globalisasi merujuk pada perubahan kepada ekonomi dunia yang lebih terintegrasi dan saling bergantung. Ada 3 teori tentang globalisasi. Yang pertama, teori merkantilisme yang menyebutkan bahwa satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit impor. Kemudian menurut teori keunggulan mutlak, menyebutkan bahwa teori murni perdagangan internasional, suatu negara harus mengekspor komoditinya dengan biaya rendah dibandingkan dengan negara lain. Kemudian teori keunggulan komparatif, yang menyebutkan bahwa konsentrasi pada produk yang paling menguntungkan dan hanya mengimpor produk-produk yang dibutuhkan. Next. Ada 4 aspek dasar globalisasi menurut Dana Moneter Internasional atau IMF. Yang pertama ada perdagangan dan transaksi, pergerakan modal, investasi, migrasi dan perpindahan manusia, dan pembebasan ilmu pengetahuan. Ada 2 aspek globalisasi. Yang pertama globalisasi pasar, yang ditandai dengan munculnya pangsa pasar global yang lebih luas dan besar. Kemudian ada globalisasi produksi, yang ditandai dengan pengambilan sumber daya alam di seluruh negara di dunia. Kemudian proses globalisasi dipengaruhi oleh 3. Yang pertama, bisnis dan tata kerja ekonomi, sumber daya sosial budaya, dan lingkungan alam. Next. Globalisasi ekonomi ditandai dengan lahirnya perdagangan internasional. Di antara faktor pendorong perdagangan internasional ada 7 yang kami bahas. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, perbedaan kemampuan penguasaan iptek dalam mengelola sumber daya ekonomi, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Adanya perbedaan pada sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang, dan yang terakhir, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Baik, terima kasih kepada M. Fajar Safrida. Untuk materi selanjutnya, yaitu tentang dampak positif globalisasi ekonomi, dampak negatif globalisasi ekonomi, dan pasar global. Baik, yang pertama itu tentang dampak positif globalisasi ekonomi. Yang pertama itu bebasnya pasar internasional dengan lahirnya multinasional corporation, misalnya itu Google, LG, KFC, LV, dan Epson. Yang kedua, kemudahan dalam pasar ekspor dan impor. Dan yang ketiga, masuknya perusahaan asing di Indonesia. Misalnya itu McDonald, KFC, Nike, Starbucks, dan lain-lain. Yang terakhir, terciptanya bisnis e-commerce dengan lahirnya marketplace, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, Lazada, dan lain-lain. Untuk dampak negatif globalisasi ekonomi itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, terhambatnya pertumbuhan industri lokal, yaitu dengan perusahaan multinasional menyebabkan budaya ketergantungan dan konsumtif konsumen lokal pada produk asing. Pusat perbelanjaan modern dikuasai oleh bangsa asing. Yang kedua, kegiatan impor yang melebihi ekspor, itu ketergantungan pada suplai produk luar, produk dari dalam negeri itu kalah saing dan dapat menghilangkan rasa cinta terhadap produk lokal. Yang ketiga itu kesenjangan sosial meningkat, pasar lokal negara berkembang itu dikuasai oleh industri asing, akibatnya industri lokal secara perlahan akan mati dan tenaga kerja lokal itu kalah saing. Yang keempat itu tumbuhnya kapitalisme. Pihak swasta menguasai sektor perdagangan, industri, produksi, dan pemegang saham tertinggi. Untuk pasar global itu sendiri adalah pasar yang berskala dunia yang terbuka bagi seluruh pelaku usaha.
Peluang pasar global ini terdiri dari tiga. Yang pertama, perusahaan dapat membuka pabrik di negara lain yang upah buruhnya lebih rendah. Yang kedua, perusahaan dapat membuka kantor cabang di seluruh dunia untuk mempermudah distribusi produknya. Yang ketiga, itu perusahaan dapat memperoleh target konsumen yang lebih banyak dengan memperkenalkan produknya di negara lain yang lebih potensial. Ada beberapa hambatan dalam pasar global. Yang pertama, adanya perbedaan budaya dan selera di berbagai negara. Yang kedua, perbedaan daya beli masyarakat. Dan yang terakhir, ada peraturan nasional. Untuk selanjutnya, materi tentang bisnis internasional akan dibacakan oleh M. Ihsan Saputra. Kepada M. Ihsan Saputra, disilahkan. Terima kasih. Baik, sebelum kami memperkenalkan lebih lanjut tentang bisnis internasional, kami akan menyampaikan apa itu bisnis internasional. Menurut briefing pada tahun 2010, bisnis internasional adalah transaksi bisnis antar negara beberapa pihak yang dalam lebih dari satu negara, ataupun 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, pengertiannya adalah seluruh transaksi bisnis oleh swasta maupun pemerintah yang melibatkan 2 atau lebih negara. Yang mana bagi swasta tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sedangkan bagi pemerintah untuk kesejahteraan sosial masyarakatnya. Selanjutnya, apa sih manfaat-manfaat dalam mempelajari bisnis internasional? Sebenarnya ada banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari mempelajari bisnis internasional. Namun di sini kami hanya akan memaparkan beberapa poin-poin yang kemungkinan besar menjadi alasan kenapa kita mempelajari bisnis internasional. Seperti semua organisasi besar ataupun pasti akan memiliki bisnis internasional ataupun sesuatu yang dipengaruhi oleh perekonomian global. Selanjutnya, suatu saat bisa saja kita akan bekerja di perusahaan internasional. Selanjutnya, untuk mengimbangi langkah pesaing di masa yang akan datang. Kemudian, untuk mengikuti perkembangan teknik. Dan yang terakhir, memahami budaya negara lain. Selanjutnya, apa itu tujuan dari bisnis internasional? Bisnis internasional sendiri memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, perluasan penjualan, yang mana untuk memperoleh pasar yang lebih luas, yang mana cakupannya adalah seluruh dunia. Yang kedua, mendekati sumber, dan yang ketiga, diversifikasi. Kemudian kita beralih kepada faktor penunjang. Apa saja sih faktor-faktor yang menunjang ataupun mendukung dalam melakukan kegiatan bisnis internasional? Di sini kita dapat melihat ada 6 poin. Yang pertama ada hukum, budaya, kesejahteraan, geografi, ekonomi, dan juga politik. Kemudian kita beralih pada sarana operasi. Sarana-sarana operasi apa saja yang ada dalam kegiatan bisnis internasional? Antara lain kegiatan impor, kegiatan ekspor, transportasi, investasi langsung maupun tidak langsung, kontrak manajemen, izin, waralaba, dan terakhir perusahaan tradisional. Selanjutnya kita beralih kepada fungsional. Adapun fungsi-fungsi dari bisnis internasional sendiri adalah production, marketing, accounting, finance, dan juga human resource. Dan yang terakhir adalah lingkungan persaingan. Dalam bisnis internasional memiliki lingkungan persaingan seperti cepat tidaknya penyesuaian produk, ukuran produk maksimal, jumlah jumlah konsumen, jumlah yang dikonsumsi, persaingan lokal dan juga internasional, biaya pengiriman, dan juga keistimewaan pesaing. Yang mana jumlah poin-poin ini pastinya berbeda dengan bisnis-bisnis bisnis nasional yang mana yang lainnya ini dapat berjumlah lebih besar daripada bisnis nasional. Baik, terima kasih kepada Ihsan Saputra. Untuk selanjutnya itu materi tentang kebijakan perdagangan internasional itu akan dibacakan oleh Arahman Najir. Kepada Arahman Najir, disilahkan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu kebijakan perdagangan internasional. Nah, pada kebijakan perdagangan internasional ini terdapat beberapa poin yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu tarif. Tarif adalah biaya-biaya yang dikenakan terhadap barang yang masuk ke wilayah suatu negara. Nah,
tarif di sini terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu biaya ekspor, di mana biaya ekspor adalah biaya yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju negara lain. Lalu ada biaya transito, yaitu biaya yang dikenakan terhadap barang-barang yang melampaui batas wilayah suatu negara dengan tujuan akhir tersebut di negara lain. Dan yang terakhir yaitu ada biaya impor, yaitu biaya yang dikenakan terhadap barang yang masuk ke dalam suatu negara. Oke, next. Selanjutnya yaitu ada next. Selanjutnya yaitu ada pelarangan impor. Pelarangan impor adalah kebijakan pemerintah untuk melarang masuknya barang-barang dari luar tujuan untuk melindungi produk. Lalu ada yang namanya kuota. Kuota di pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Tujuan pertama untuk mencegah barang-barang penting berada di negara lain, lalu barang-barang di dalam negeri dengan proporsi yang cukup, dan yang terakhir yaitu aksi dan pengadilan barang guna mencapai stabilitas ekonomi. Selanjutnya ada yang namanya subsidi adalah kebijakan pemerintah menutupi sebagian biaya produksi per unit barang produksi, sehingga produsen dalam negeri dapat menjual barangnya lebih murah dan bisa bersaing dengan barang impor. Lalu ada politik dagang bebas, yang mana adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan perdagangan bebas antar negara. Lalu ada dumping, yaitu kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yaitu produsen menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Lalu yang terakhir ada politik autarki, yaitu untuk menghindarkan diri dari pengaruh negara lain, baik itu pengaruh politik, ekonomi, maupun militer, sehingga kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang menuntut adanya perdagangan bebas. Next. Selanjutnya yaitu ada yang namanya GATT, atau General Agreement on Tariff and Trade. Terbentuknya ITO atau International Trade Organization ini diinisiasi atas negosiasi 50 negara. Tujuan terbentuknya ITO ini adalah untuk menangani kerjasama perdagangan internasional. Nah, lalu World Trade Organization atau WTO, yaitu sebuah organisasi menetapkan aturan untuk perdagangan internasional melalui konsensus di antara negara-negara. Nah, peranan WTO di sini yaitu pertama untuk pengaturan dan penyelenggaraan persetujuan perjanjian, lalu ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perdagangan, lalu mengatur mekanisme di bidang perdagangan, dan yang terakhir untuk menciptakan kerangka penentuan kebijakan ekonomi yang bekerja sama dengan IMF dan World Bank. Lanjut, moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmajir. Untuk selanjutnya, materi integrasi regional itu akan dibacakan oleh Fiska Rahmapuspita. Kepada Fiska Rahmapuspita, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan tentang integrasi regional. Integrasi ekonomi regional merupakan perjanjian antar negara dalam satu wilayah geografis untuk mengurangi dan menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif barang dan jasa serta faktor produksi. Ada 3 faktor pendorong integrasi ekonomi regional. Yang pertama, potensi ekonomi dimaksimalkan sehingga mempunyai daya saing lebih baik. Yang kedua, potensi politik terutama bagi negara kecil tetapi kaya. Yang terakhir yaitu resolusi konflik. Yaitu ada prakondisi integrasi, merupakan kondisi untuk melakukan sebuah integrasi ekonomi yang terbagi menjadi 6, yaitu asimilasi sosial, kesamaan, keuntungan bersama, biaya relatif rendah, kedekatan hubungan dengan masa lampau, pengaruh eksternal. Itu ada bentuk kerjasama regional atau multinasional ada 3. Yang pertama, ada Uni Eropa, yakni terbentuk dari 2 faktor politik, yaitu kehancuran Eropa Barat dan keinginan bangsa Eropa untuk mempertahankan panggung politik dan ekonomi mereka sendiri. Selain itu, banyak orang Eropa menyadari potensi keuntungan ekonomi dari integrasi ekonomi yang lebih erat dari negara-negara Uni Eropa.
Yang selanjutnya ada Masyarakat Ekonomi ASEAN, merupakan sebuah organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, dan sekarang terdiri dari 11 negara anggota. Yang terakhir ada Komunitas ASEAN, yaitu negara-negara ASEAN terdiri atas 3 pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fiskara Puspita. Untuk selanjutnya itu kami menggunakan referensi buku. Ada 2, yang pertama itu dari buku Bisnis Internasional, dan yang kedua ada dari Jurnal Ekonomi yang berjudul Analisa Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional. Mungkin sekian dari hasil presentasi kami. Kalau ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.